Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsur Riyadi dengan NIM 24410503005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil NIM mapping saya, yaitu subjek pajak dan objek pajak. Di sini yang pertama saya akan mempresentasikan tentang subjek pajak. Apa sih subjek pajak itu? Subjek pajak adalah pihak yang diakui oleh hukum sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan yang dapat dikenai kewajiban perpajakan apabila memiliki objek pajak tertentu. Jadi, apa aja yang termasuk pada kategori pajak itu? Jadi yang termasuk pada kategori pajak itu ada 4. Yang pertama itu orang pribadi, dan yang kedua itu badan, yang ketiga itu bentuk usaha tetap, dan yang keempat itu ada warisan. Jadi kita langsung ke yang pertama, orang pribadi. Kenapa orang pribadi itu terkena pajak? Seperti yang kita sudah ketahui bersama ya, bahwasanya kita pribadi itu sudah melekat dengan pajak seperti itu. Jadi pajak itu melekat kepada setiap individu seperti itu. Dan ada 2 jenis pajak pribadi. Yang pertama itu ada SPDN, yang kedua ada SPLN. Jadi untuk kriteria dalam menentukan orang pribadi itu sebagai subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri itu ada 3. Yang pertama itu bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua itu berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan yang ketiga itu dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Untuk kriteria WNI sebagai subjek pajak luar negeri itu ada 5. Di sini saya akan menyampaikan 3 saja ya. Yang pertama itu bertempat tinggal secara permanen atau permanent home di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan. Jadi kalau sudah permanent home seperti itu ya. Yang kedua itu memiliki pusat kegiatan utama atau vital of interest yang menunjukkan karakteristik pribadi, ekonomi, atau sosial di luar Indonesia yang dapat dibuktikan dengan yang pertama, suami atau istri dan anak. Dan kita langsung bacakan yang ketiga aja ya. Yang ketiga itu memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia atau habitual abroad seperti itu. Jadi kita langsung masuk pada yang kedua, yaitu badan. Badan termasuk subjek pajak karena badan adalah entitas yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang memiliki kewajiban perpajakan. Nah, contohnya sendiri itu yang pertama ada PT, CV, koperasi, yayasan, BUMN atau BUMD seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada bentuk usaha tetap ke yang nomor 3, yaitu bentuk usaha tetap atau BUT termasuk subjek pajak karena BUT merupakan entitas usaha yang dikelola oleh subjek pajak luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jadi contohnya itu apa saja? Contohnya itu seperti yang sudah sampaikan tadi, usaha asing yang berada di Indonesia, seperti yang sudah dimiliki orang-orang Cina nih, biasanya yang punya usaha di Indonesia, seperti itu. Dan masuk yang terakhir yaitu warisan. Warisan termasuk subjek pajak karena selama warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris,
maka warisan dianggap sebagai subjek pajak pengganti. Warisannya yang belum terbagi dianggap sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak, sehingga wajib memenuhi kewajiban perpajakan sampai warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya. Seperti itu. Jadi yang termasuk pada subjek pajak ini adalah warisan yang masih belum terbagi, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada objek pajak. Apa sih itu objek pajak? Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak oleh pemerintah. Jadi sederhananya seperti ini. Kalau subjek pajak itu siapa? Kalau objek pajak itu apa? Apanya gitu. Jadi apa aja sih yang termasuk pada objek pajak? Yang pertama itu ada penghasilan kena pajak umum. Yang kedua itu kena pajak final, dan yang ketiga itu dikecualikan. Jadi yang kita langsung ke yang pertama, penghasilan kena pajak umum. Kenapa termasuk pada objek pajak? Karena penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau penambahan kekayaan. Contohnya itu yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya yang pertama itu gaji. Ya, gaji atau tunjangan, seperti itu deh ya. Yang kedua itu penghasilan penghasilan lainnya seperti kurs, hadiah atau undian kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah penghasilan atau keuntungan dari sebuah usaha, seperti itu. Dan kita masuk ke yang kedua, yaitu kena pajak final. Kenapa kena pajak final itu termasuk pada objek pajak itu tadi? Karena sudah diatur oleh undang-undang sebagai pengenaan pajak atas penghasilan tertentu dengan tarif dan dasar pengenaan yang sudah ditetapkan, sehingga pajak ini langsung dianggap sebagai pelunasan pajak atas penghasilan tersebut. Seperti itu. Contohnya itu seperti apa? Yang pertama itu contohnya seperti UMKM. Untuk UMKM itu sekitar 0,5%. Contoh yang kedua itu seperti sewa tanah atau bangunan itu sebesar 10%, dan yang ketiga itu contohnya jasa konstruksi. Untuk jasa konstruksi itu sekitar 2-6%. Dan kita masuki pada yang terakhir, yaitu yang dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena secara prinsip ia memang merupakan penghasilan atau penerimaan yang biasa dikenai pajak, tapi ada pengecualian oleh peraturan hukum demi alasan tertentu, seperti itu. Contohnya itu apa saja? Contohnya itu yang pertama seperti bantuan atau sumbangan, yang kedua itu dividen dengan syarat khusus, dan yang ketiga itu beasiswa, dan yang keempat itu warisan. Seperti itu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.